kalender Hijriyah memiliki kesan yang sangat erat kaitannya dengan umat Islam, sehingga tak heran jika angka yang digunakan dalam sistem penanggalannya pun sedikit lebih berbeda dengan yang tertera pada kalender Masehi. Pada kalender Hijriyah, angka penanggalannya biasanya akan menggunakan angka atau ejaan Arab. Sedangkan pada kalender Masehi, angka penanggalannya menggunakan angka alfabet biasa. Tahun Masehi dan tahun Hijriyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negara kita dan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menggunakan dua kalender yang berbeda. Maka dari itu, kita juga setidaknya mengetahui apa yang membedakan antara dua kalender ini, yaitu tahun Masehi dan tahun Hijriyah. Mari kita bahas beberapa perbedaannya. 1. Perhitungan tanggal. Seperti yang kita ketahui bersama, hal pertama yang membedakan antara kalender Masehi dan kalender Hijriyah adalah dari segi perhitungan tanggalnya. Dasar perhitungan kalender Masehi adalah pergerakan bumi terhadap matahari, atau yang biasa disebut tahun Syamsiah. Sedangkan perhitungan tanggal kalender Hijriyah berfokus pada pergerakan bulan terhadap bumi dan disebut dengan tahun Qamariyah. 2. Jumlah hari. Dalam kalender Masehi, jumlah hari dari setiap bulannya dapat mencapai 31 hari per bulan. Hal ini tentu berbeda dengan kalender Hijriyah yang hanya mencapai jumlah 29 sampai 30 hari saja. Maka jika ditotalkan, jumlah hari dalam satu tahun di penanggalan kalender Masehi adalah 365 hari. Dan jumlah hari pada penanggalan Hijriyah adalah 354 sampai 355 hari. Dan berikut perbedaan jumlah hari dalam setiap bulannya. 3. Sejarah penanggalan. Perbedaan penanggalan kalender Masehi dan kalender Hijriyah yang selanjutnya adalah tentang sejarah awal penanggalannya. Jika melihat dari catatan sejarah, penanggalan untuk tanggal 1 pada kalender Masehi ini didasarkan pada peristiwa kelahiran Nabi Isa. Pada awalnya, kalender Masehi ini pertama kali digunakan oleh negara-negara di benua Eropa. Sebelum kehadiran kalender ini, masyarakat benua biru telah lebih dahulu menggunakan penanggalan kalender Julian. Saat itu, seorang astronom dari Romawi menghitung lama waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk berputar mengelilingi matahari. Kemudian, dari hasil perhitungan tersebut, angka 365,25 hari pun didapatkan. Dalam perjalanannya, akhirnya banyak negara-negara yang mulai menggunakan sistem penanggalan Masehi ini sebagai salah satu sistem kalender yang digunakan. Sedangkan untuk kalender Hijriyah, penanggalan tanggal satunya diambil dari peristiwa hijrah. Dipilihnya 1 Muharram sebagai pengingat umat Islam tentang momen hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Madinah. Sebenarnya terdapat beberapa usulan dari para sahabat terkait dasar yang dipakai untuk kalender tahun umat Islam, yaitu 1. Kelahiran Nabi Muhammad SAW, atau yang kedua, momen Isra Mi'raj. Namun, akhirnya setelah musyawarah, dicapailah mufakat untuk menentukan 1 Muharram sebagai tahun baru Islam yang dijadikan pedoman adalah momen hijrahnya Nabi Muhammad. 4. Bentuk angka dan tanggal. Kalender Hijriyah memiliki kesan yang sangat erat kaitannya dengan umat Islam, sehingga tak heran jika angka yang digunakan dalam sistem penanggalannya pun sedikit lebih berbeda dengan yang tertera pada kalender Masehi. Pada kalender Hijriyah, angka penanggalannya biasanya akan menggunakan angka atau ejaan Arab. Sedangkan pada kalender Masehi, angka penanggalannya menggunakan angka alfabet biasa. 5. Penentuan awal hari. Hal terakhir yang menjadi pembeda antara penanggalan kalender Masehi dan kalender Hijriyah adalah penentuan awal harinya. Kedua kalender ini memiliki penentuan awal hari yang sangat berbeda satu sama lain. Perhitungan awal hari pada kalender Masehi didasarkan pada pukul 00 dini hari sesuai waktu setempat, tetapi pada kalender Hijriyah, perhitungan awal hari ini tidak berlaku. Awal hari pada kalender Hijriyah dihitung berdasarkan pada waktu terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari. Berdasarkan penjelasan tersebut, lalu apa kaitannya dengan Al-Quran? Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 25 yang artinya,
dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Ini menjadi bukti terkait dengan masa yang dihabiskan oleh para pemuda Azab Al-Kahfi yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam gua tersebut sebagai salah satu bentuk kekuasaannya. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa para pemuda tersebut tertidur selama 300 tahun, dan ini berdasarkan hitungan matahari atau tahun Syamsiah. Sedang pada ungkapan ditambah 9 tahun berdasarkan waktu perputaran bulan mengelilingi bumi atau tahun Komariah. Lagi dan lagi, ini adalah salah satu bentuk keindahan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga penjelasan di video ini mengenai tahun Masehi dan tahun Hijriah bermanfaat. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.